akan menjelaskan tentang materi mengenal hubungan software dan hardware sebagai jembatan instruksi. Definisi dan peran software. Apa itu yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak? Secara teknis, software adalah serangkaian instruksi atau data digital yang diprogram untuk memberikan pemerintah kepada komputer. Analoginya, jika hardware adalah raga, maka software adalah sistem sarafnya. Tanpa software, perangkat keras hanyalah benda mati. Softwarelah yang memerintah seluruh komponen agar bekerja secara terpadu sesuai kebutuhan pengguna. Jenis-jenis software. Software dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, sistem software OS adalah sistem operasi atau OS. Misalnya OS ini sebagai manajer atau jembatan. Tugasnya adalah mengelola hardware dan membagi tugas ke CPU serta memori. Tanpa OS, kita tidak bisa menjalankan aplikasi apapun. Contohnya yang sering kita pakai adalah Windows, macOS, Linux di PC, atau Android di smartphone kita. Yang kedua, application software adalah software aplikasi program ini yang langsung kita sentuh untuk kebutuhan spesifik, baik itu untuk bekerja atau hiburan. Selanjutnya kita akan bahas tentang arsitektur komputer sebagai jembatan. Jadi arsitektur komputer itu intinya ngebahas cara komputer kerja dari sisi software sampai hardware. Di sini ada yang namanya ESI atau Instruction Set Architecture. ESI ini bisa dibilang sebagai bahasa resmi antara software dan CPU. Software cuma boleh ngasih perintah yang sesuai sama ESI, biar CPU bisa ngerti. Karena kita nulis program pakai bahasa manusia, kayak Python atau C++, maka perlu compiler buat nerjemahin kode itu jadi bahasa yang dipahami mesin. Inti dari ESI bisa dibilang penghubung software dan hardware. Selanjutnya, lapisan abstraksi atau tingkat komputer. Untuk memahami bagaimana perintah dari manusia bisa dijalankan oleh mesin, kita melihat konsep lapisan abstraksi. Lapisan pertama adalah user level, yaitu aplikasi yang kita lihat di layar seperti Word atau browser. Lapisan yang kedua adalah high level language seperti Python atau C++, tempat programmer menulis kode. Di bawahnya ada assembly language, yaitu versi teks dari instruksi mesin seperti ADD atau MOV. Lalu ada machine language berupa bilangan biner 0 dan 1. Dan yang paling dasar adalah digital logic, yaitu gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT yang mengatur aliran listrik di dalam chip. Dan yang terakhir, studi kasus proses perintah klik. Sebagai contoh, mari kita lihat apa yang terjadi saat kita mengklik tombol simpan di aplikasi Word. Pertama, software menangkap klik tersebut dan meminta izin ke sistem operasi untuk menyimpan file. Kedua, OS dan ESI bekerja sama menerjemahkan perintah simpan menjadi ribuan instruksi biner sesuai arsitektur CPU. Dan yang ketiga, hardware, yaitu CPU memproses instruksi tersebut menggunakan gerbang logika dan memerintah SSD atau hard disk untuk menulis data secara fisik. Dari satu klik sederhana, ternyata terjadi proses yang sangat kompleks di dalam komputer. Dari pembahasan yang saya sudah bahas tadi dapat diuraikan, yaitu komputer bekerja melalui sebuah harmoni yang sangat rapi. Software berfungsi sebagai otak yang memberikan ide. Arsitektur komputer berfungsi sebagai bahasa pemersatu atau jembatan. Dan hardware berfungsi sebagai otot yang mengerjakan tugas fisik. Tanpa salah satu dari ketiganya, teknologi informasi yang kita gunakan saat ini tidak akan pernah ada. Cukup sekian, terima kasih.